Bener gak sih Mas tuh lulusan SD? Coba dijelasin. Yang beli itu mantan TKI Korea. Waktu itu kebetulan dia masih belum nikah, udah beli tanah. Waktu itu harganya ya lumayan mahal lah. Wah, keren lah kalau kayak saya kayak gitu. Ya nggak lupa lah kalau yang tadi baru datang langsung min 2 tuh nggak bakal lupa. Iya, nggak bakal lupa itu. Nah, itu banyak yang dempet-dempetan biar anget itu. Tiga, dua, satu, kamera roll, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kalian semua yang lagi nonton video ini. Di vlog kali ini aku bakal ngobrol-ngobrol santai sama temanku. Aku bakal ngewawancarain temanku ini karena temanku ini aku sempat denger dulunya di waktu masih di LPK. Karena dulunya itu temanku ini lulusannya katanya lulusan sekolah dasar. Aku mau bakal tanya itu beneran apa enggak dan kok bisa sampai di Korea, sedangkan di Korea itu lulusannya yang diminta itu minimal SMP ya. Kita pokoknya ikutin lah terus vlognya ya, jangan di skip. Oke coy, jangan kita dulu. Oke coy, kita udah sama Mas Demi. Kita coba suruh dia perkenalan dengan pakai bahasa Korea. Iya dong, gak apa-apa. Jagisoke pakai bahasa Korea. Saya persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagisoke kesemida, kirimin dimati-mida. Udah, gitu aja. Udah. Jelasin dong, Jenaino. Oh iya. Terus Jenaino semua apa? Goron. Oh iya. Nai betul. Jenaino semua ilgop sari. Semua ilgop? Cinta? Iya, cinta. Ya, cinta. Jadi umurnya Mas Demi ini 27. Translate-nya nanti di bawah gitu. Aduh, susah bikin translate. Oke, langsung aja tadi perkenalannya udah ya, namanya Mas Demi. Mas Demi ini juga punya YouTube. Apa channel YouTube-nya? J Channel. Tapi sekarang jarang. Oh, lagi vakum. Lagi sibuk kerja, guys. Apa ya yang mau aku tanyain ya? Oke, langsung aja. Dulu itu aku pernah sempat dengar dari teman-teman, itu si Demi itu lulusan SD loh, tapi bisa sampai Korea. Apakah bener? Bener gak sih Mas tuh lulusan SD? Coba dijelasin. Lulusan Mas riwayat sekolah Mas sampai bisa terpikir ke Korea. Monggo silakan. Oke, siap. Harus dijawab dengan rinci ini ya. Iya. Untuk mengkonfirmasi masalah kelulusan itu memang benar ya. Saya itu bukan lulusan SD sih sebetulnya. SMP tapi tidak lulus. Di kelas 2 SMP itu saya keluar. Mutung istilahnya ya. Mutung guys. Waktu itu saya 2007 itu minyak kebesaran. Iya. Oke, lanjut. 2007 itu saya kelas 1 SMP mau naik kelas 2 karena ada masalah keuangan di keluarga saya, jadi saya putus sekolah gitu. Nah, terpikirkan untuk kerja ke Korea itu waktu itu sekitar tahun 2012 ya. Iya, kebiasaan nervous sama artis terkenal loh. Wah, amin, diaminin. Iya. Lanjut. Oke, saya lanjut. Terpikirkan mau ke Korea itu 2012 dan kendalanya itu di ijazah. Sementara Korea itu persyaratannya minimal SMP. Betul nggak? Oke, tahan. Berarti Mas sudah mau ikut tes itu tahun 2012. Sedangkan saya tahu Mas lulusan bareng saya 2017 lulus ke Korea. Berarti sekitar 5 tahun. Berarti Mas tertunda dulu ya? Tertunda dulu. Nah, oke, lanjut. Udah kendalanya di ijazah, jadi saya nggak terpikirkan lagi, udah biarkan saja mengalir lah gitu istilahnya, nggak ada niatan. Waktu itu saya itu tertarik ke Korea, ada tetangga saya ya mau jual tanah, itu yang beli itu mantan TKI Korea. Waktu itu kebetulan dia masih belum nikah, udah beli tanah. Waktu itu harganya ya lumayan mahal lah. Wah, keren lah kalau kayak saya kayak gitu.
Dan saya setelah dengar informasi dari tetangga saya yang beli tanah itu, bahwa kerja di Korea itu gajinya sekian, biayanya sekian. Waktu itu dia ke Korea itu pakai PJTKI, bukan proses G2G ya. Waktu itu katanya masih belum ada ujian yang G2G itu, government to government, tapi dia pakai PT. Bayarnya dulu itu kalau nggak salah dia 80 juta. Saya cuma dengan informasi aja, itu valid atau enggak saya juga nggak tahu. Habis itu setelah 2012 itu saya nggak terfikirkan lagi untuk ke Korea. Terus saya kerja serabutan lah intinya. Di rumah itu ya kerja di Bali, kerja bangunan lah, segala macam lah saya kerjain. Terus terfikirkan lagi saya kerja ke Korea itu 2015. Ada salah satu teman saya itu ya, adik sepupunya dia itu ada di Korea. Waktu itu saya kerja di Bali Transport. Saya satu tempat kerja dengan dia teleponan dengan adiknya yang ada di Korea. Jadi di situ muncul lagi, wah ini cita-cita saya yang dulu, gitulah istilahnya ya. Meskipun jadi TKI cita-cita men. Udah gitu aku tanya-tanya ke dia gimana dulu prosesnya. Ternyata dia prosesnya G2G dan lebih mudah yang dari pertama. Tentunya biayanya lebih murah dari yang saya tanyakan pertama di tetangga saya itu. Habis gitu ya kita sharing. Terus persyaratannya itu kan ijazah SMP mas minimal. Iya. Terus kalau saya cuma SD gimana bisa? Oh bisa mas, pakai kerja paket. Nah di situ saya udah menemukan jalan untuk masalah saya intinya. Waktunya kan yang pertama saya rencana mau ke Korea itu tersandung masalah ijazah atau persyaratan, dan akhirnya saya menemukan jalan pakai ijazah SMP. Nah sekarang pertanyaannya lagi itu ijazahnya gimana ngurusnya, kan gitu yang susah. Dan saya cari-cari informasi lagi gimana cara dapetin ijazah kejar paket itu gitu. Ya pada akhirnya saya ada jalan, bukan ada jalan ya, ada yang ngasih tahu, oh dulu saya sekolahnya di sana gitu. Nah akhirnya saya ke sana konsultasi lah istilahnya di LPK Kencana itu. LPK Kencana itu bagus ya? Mantap, super sekali. Super sekali. Iya. Kalau menurut aku sih itu LPK terbaik lah di Jawa Timur. Asik-asik, jos. Kalau di Indonesia karena masih belum perbandingannya terlalu jauh, di Jawa Timur aja udah paling bagus lah. Kompeten. Murah lagi, bisa diutang juga. Itu yang paling utang. Bisa diutang. Tante, om. Kalau ke lembaga pendidikannya itu kita manggilnya om sama tante ya. Ya orangnya gimana ya, transparan banget lah gitu. Biayanya sekian-sekiannya itu dijelasin. Kalau mau dikasih bantuan atau apa itu dijelasin semuanya rinci lah pokoknya. Nah ini balik ke topik yang awal. Iya bener. Waktu itu saya datang 2015 ya, kalau nggak salah bulan 10. Saya datang ke sana, ke LPK itu istilahnya mau daftar bahasa Korea, mau langsung sekolah niatnya saya. Karena yang saya dapat informasi itu yang penting itu sekolahnya dulu, kita lulus dulu ujian kan. Saya masih belum terpikir kalau untuk mengikuti ujian bahasa Korea itu harus ada persyaratannya. Saya kira dulu seperti TOEFL ya, karena saya sebelumnya pernah ikut ujian TOEFL di Bali. Karena saya waktu kerja di Bali itu bos saya itu bule, jadi saya diwajibkan untuk belajar bahasa Inggris sedikit-sedikit lah gitu. Nah saya kira sama, ternyata nggak sama. You can speak English? Yeah, I can very little but. Little, yeah. Oke. Saya lanjut lagi berubah lagi ya. Oke. Topiknya waktu itu bilang persyaratannya ijazah SMP mas gitu. Ya untuk ijazah saya masih belum ada om gitu kan bilangnya. Oh ya masnya bisa ikut kejar paket. Nah ya itu yang saya mau pertanyakan, caranya bikin ijazah kejar paket itu gimana. Nah sama Om Wawan itu, namanya Priwanto ya, dipanggilnya Om Wawan. Jadi
sampean ke Dispenduk mas, tanya mau ikut kejar paket gitu. Kalau misalkan nggak ada, sampean coba cari-cari di Dispenduk yang lain kalau misalkan di Jember nggak ada. Dan ternyata kebetulan waktu itu di Dispenduk saya ke sana dan hari itu juga ya besok harinya saya langsung ke Dispenduk. Kebetulan itu bulan 2 mau diadakan ujian kejar paket. Wah, ini kebetulan banget ini pikir saya. Akhirnya saya daftar, ya persyaratannya itu, untuk persyaratannya kejar paket itu ijazah terakhir SD sama fotokopi ijazah terakhir, KTP, fotokopi KK, sama biaya pendaftaran 250 kalau nggak salah. 250.000. Iya, biaya pendaftarannya. Itu langsung bayar di Dispenduk. Berarti ini no calo ya? No calo. Ini mulai dari awal saya ceritain no calo semua ini. Ngurus sendiri. Iya, ngurus sendiri semuanya. Mandiri pokoknya. Mandiri. Mandi sendiri. Dan setelah ijazahnya jadi, keluarlah istilahnya, ya langsung daftar di LPK Kencana itu tadi, proses belajar bahasa Koreanya. Dan setelah itu ya masih kurang lebihnya 7 bulan lah proses belajar bahasa Koreanya sampai lulus ujian. Oh, berarti Mas itu belajar mulai dari awal sampai lulus itu, maksudnya mulai dari belajar sampai ujian itu berapa bulan? Maksudnya proses belajarnya aja? Proses belajar bahasa Koreanya? Iya. Kurang lebihnya 7 bulan. 7 bulan. Kok bisa lama? Apa kendalanya kok bisa selama itu? Ya kendalanya itu yang pertama, saya tuh jujur aja ya, saya tuh bodoh orangnya. Jadi susah untuk mengingat kata-kata gitu. Kalau aku itu nggak setuju teman-teman. Karena bodoh itu pokoknya nggak setuju kalau aku bilang bodoh, jangan dibilang bodoh. Intinya saya itu, karena bener teman-teman, aku di Korea ini sama Mas Demi untuk bahasanya itu lebih jago Mas Demi bahasanya, beneran. 진짜 내가 너 한국말 좋아해 잘해. 내가 못해. 아니야, 거짓말 없어. 상관없어. 똑같아 다. 우리 미국인 하니까. Lanjut, jadi proses belajarnya itu 7 bulan. Oh, aku tahu kenapa bisa lama selama itu. Karena Mas tadi daftarnya tahun 2016. Oh ya teman-teman, di tahun 2016 ingat aku itu nggak ada ujian untuk jurusan ya? Iya, G2G. Maksudnya bukan G2G. Maksudnya di tahun 2016 itu tidak ada ujian di manufaktur. Benar. Adanya ujian di faktor fishing. Fishing, benar. Nah, kan kita orang ini kan kerjanya di manufaktur. Jadi di tahun 2016 Indonesia tidak mengadakan penerimaan atau proses ujian di faktor manufaktur. Ya benar. Oke, lanjut. Jadi kendalanya apa? Kan banyak juga nih teman-teman yang nanyain. Sering banyak masuk pertanyaan ke saya, Mas belajarnya di mana? Tadi udah dijawab ya, kita orang belajarnya di LPK Kencana Jember. Terus berapa lama proses belajarnya? Tergantung, gak sama. Ya alhamdulillah rezeki saya cuma belajar 2 bulan. Bener. Mas Demi belajar juga loh orangnya. Alhamdulillah itu rezeki. Mas Demi belajarnya 7 bulan karena faktornya tadi tidak ada ujian di tahun 2016. Terus yang pengen saya tanyain lagi dari keluarga. Oh ya benar itu. Dari itu keluarga, yang paling berat. Awal mula dari keluarga itu mendukung atau tidak? Kalau awal mula sih yang jelas nggak mendukung ya, karena kebetulan saya ada usaha kecil-kecilan di rumah. Jadi nggak boleh kalau usahanya ditinggal pasti mati, dan ternyata sampai sekarang alhamdulillah masih jalan. Alhamdulillah. Awalnya nggak boleh tapi akhirnya boleh ya Mas ya. Kalau dulu tadi kan Mas mutung di SMP ya. Iya. Aku dulu video pertamaku di vlog ini, maksudnya video udah satu tahun hampir 2 tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah juga AdSense-nya belum nambah, belum keterima nih Google, YouTube. Ayo dong teman-teman ditontonin. Kita balik lagi ya, kalau Mas Demi tadi mutung waktu SMP. Aku dulu mutung waktu kuliah. Iya. Itu masih lumayan men. Aku mutung waktu kuliah. Ya, oke. Pokoknya kalau pengen tahu
step-step aku bisa sampai di Korea itu tontonin videoku di yang awal-awal ada itu ya. Oke, Judulnya lanjut. Pokoknya tengokin aja lah. Lanjut lagi Oke. ke topik ini. Kembali ke Mas Demi. Tadi ada nggak kendala saat belajar, dan setelah belajar itu kendala waktu proses pendaftarannya? banyak itu. Yang bikin ribet tuh ini, aduh yang waktu belajar tuh susah apa gampang apa gimana? Yang paling susah itu kalau proses belajar yang pertama untuk mengingat kosakata baru, karena kita harus menambah setiap harinya. Misalkan kalau kita hari ini hafal 5 kosakata, besoknya harus hafal 5 kosakata. Yang hari kemarin yang kita hafal itu harus kita ingat terus gitu. Nggak mungkin kita hafal sekarang besok lupa, itu waduh itu nggak salah itu. Bisa. Saya Saya itu sering ya 5 yang dihafal cuman 3 yang inget terus, yang 2 itu nggak ingat, itu sering. ya masih mending, soalnya kan 7 bulan. Saya dulu ya teman-teman, itu ya saya udah bilang 2 bulan saya belajar cuma 2 bulan, dan itu mepet banget dengan jadwal ujian. Jadwal ujian. Ya tahu sendiri Mas Demi. Iya, benar. Jadi waktu itu dulu saya belajarnya, orang mungkin Mas Demi belajar 1 hari 1 bab. Satu bab. Misalnya Satu. bab tentang kalau di buku dulu kalau nggak salah ada bab misalnya yang dihafal kosakata kayak tentang di Peralatan laut, dapur. misalnya peralatan dapur, Mm. ya udah kayak pisau, kayak ini kayak telenan yang dihafal. Tapi saya dulu itu 2 bulan itu pun nggak efektif. Jadi ngejarnya itu saya itu belajar dulu gini, 1 hari itu bisa belajar 3 bab. Itu kan belajarnya siang pagi sampai siang, terus nyambung lagi sore sampai malam. Jadi bab 1 misalnya saya udah hafal, besok ntar malam ditambah bab 2 hafal, bab 1 lupa. Ya, Jadi kayak kebanyakan yang gitu, bener. Ya, jadi besoknya lagi bab 2 udah hafal, besok nambah bab 3, bab 3 hafal, bab 2 lupa. Ya, itu. Nah itu kalau saya paling berat itu menghafal kosakata baru, bener. Terus kalau ya menghafal kosakata, ada nggak selain itu menghafal kosakata? Selain itu apa ya, deg-degan ya waktu kita latihan, kan juga ada sesi latihannya di sana. Apa namanya, tryout ya. Iya, tryout. Waktu tryout itu kita nervous dengan teman sebelah kita, kadang teman sebelah kita salahnya 2 sedangkan kita 16 gitu kan. Itu yang bikin susah ya. Ya intinya kita harus percaya diri lah gitu. Oke. Ya tapi jangan kebangetan. Ya harus ya percaya diri. Iya. Terus kalau proses untuk pendaftaran ada nggak kendalanya? Banyak juga, dan kebetulan kendalanya itu di saya itu nama ya, antara nama KTP sama kartu kakak sama ijazah itu beda. Ini Sama bahaya itu ini. beda. Penyakit ini namanya. Seperti yang kita ketahui, untuk apa ya, proses pengurusan data itu di Indonesia itu sangat susah ya. Birokrasinya itu Yes. ribet bener. Saya setuju itu. Birokrasi di Indonesia itu sangat ribet. Birokrasinya itu saya paling nggak suka. Kenapa? Karena dianggap sepele. Kalau di Indonesia, saya kasih contoh sederhana aja. Misalkan namanya Muhammad itu disingkat Moh atau M. Nah sementara Moh itu tidak ada arti apa-apa. Misalkan kan kalau Muhammad udah jelas, udah nama orang ya, udah nama junjungan Nabi kita ya, Muhammad. Nah di birokrasi di Indonesia itu agar nggak terlalu panjang, itu disingkat jadi Moh atau M titik, itu paling nggak bisa, paling nggak. Oh jadi kayak gitu Iya. ya. Oke teman-teman yang baru mau mendaftar atau baru yang mau ke Korea itu diperhatikan. Iya, Karena kasusnya saya ingat nggak cuman Mas Demi, banyak. Jadi nama di titik ya, ijazah, yang paling banyak masalah itu titik Iya. di ini. nama di ijazah misalnya Tanda titik. M titik siapa, sedangkan nama di KTP lengkap Muhammad Fahmi apa siapa namanya, Muhammad Demi. Biasanya yang di ini guys, kalau yang di ijazah itu biasanya lengkap. Misalkan Muhammad ya Rizal pokoknya Fahmi misalkan. antara satu misalnya di KTP sama itu berbeda, itu bermasalah banget ya. Bermasalah banget itu, yang nggak apa ya, bisa kita nggak ikut ujian, ditolak. Oke, itu teman-teman catatan penting untuk teman-teman yang baru mau mendaftar. Betul.
lagi? Kurang lebihnya Itu ya di situ iya ya? itu aja. Dan ini juga yang sering banget datang ke pertanyaannya ke saya. Ini juga udah pernah aku vlog kalau aku habisnya berapa ke Korea. Kalau Mas Demi sendiri itu menghabiskan biaya berapa sampai ke Korea? Mulai dari Mas Demi belajar di LPK sampai Mas Demi menginjakan kaki di negeri Kingseng. Sipal. Sipal Sekian. Oh iya. Oke. Untuk Di negeri Sipal. bener. Negeri 18. Negeri 18. Untuk biaya itu kisaran biaya ya masing-masing orang yang nggak sama lah ya. Ini bicara relatifnya aja, kurang lebihnya itu 20 juta. Tapi 20 juta itu nggak langsung cash. Kita door to door bayarnya, misalkan kayak bayar Door to door. Kayak mau ini dia apa? apa? Black campaign, kampanye hitam door to door. Istilahnya kita ya mau buat paspor kita bayar, mau tes kesehatan kita bayar gitu. Enggak kayak kita sistem di PJTK atau di PT ya, kita langsung bayar 20 juta gitu. Enggak, bukan begitu. Jadi sekitaran 20 sampai Sekitaran 25. Oke teman-teman, sama ya, sama kayak yang aku waktu itu. Pendaftaran atau mulai biaya yang dihabiskan untuk ke Korea itu sekitaran segitu. Ya paling enggak jauh-jauh beda lah, antara sekitar 20 sampai 30 lah bikinnya seperti itu. Tapi alhamdulillahnya saya juga waktu itu, waktu pertama daftar di LPK Kencana itu saya topik utama saya itu masalah biaya. Dan kebetulan di LPK Kencana itu ngasih pelayanan pinjaman untuk saya. Dan di garis bawahi pinjaman itu kalau sudah lulus ujian bahasa Korea gitu loh. Tuh, bener. Untuk kita berangkat ke Korea Selatan misalkan untuk biaya preliminary, tiket pesawat atau sangu untuk berangkat ke Korea itu dikasih pinjaman sama LPK Kencana. Jadi jangan khawatir. Itu boleh tuh ditanyain tentang LPK Kencana di kita orang nanti boleh. Okay. Karena pengalaman Mas Demi juga mungkin dengar waktu ketika prelim itu banyak banget berita, banyak sekali lah, bukan itu, ada oknum-oknum seperti LPK. Benar. Jadi ketika proses belajar itu ijazahnya ditahan dulu, ijazah atau apa yang ditahan. Nah setelah itu misalnya nanti ada orang yang lulus itu dimintain uang. Jadi kalau mintain uang, kalau lulus nanti waktu mau prelim bayar sekian puluh juta, itu ada kasusnya, ada. Karena itu waktu itu sempat ramai waktu ketika prelim. Oh benar. Jadi aku pernah tanya itu kalau nggak salah orang Jawa Timur juga, tapi aku lupa daerah mana. Ketika prelim itu dia udah menghabiskan uang 60 juta, beneran itu, udah menghabiskan 60 juta. Sedangkan aku beneran nggak ngeluarin uang ketika prelim, maksudnya selain biaya yang ditentukan gitu lah. Ke LPK, maksudnya ke LPK tuh nggak ada ngeluarin biaya sekali, apapun itu nggak ada yang keluar lagi kecuali biaya belajar dan biaya transportasi biasanya ditanggung kita sendiri. Biaya transportasi. Jadi untuk biaya ke LPK itu cuman biaya belajar tok, udah itu aja, tidak ada biaya tambahan. Jadi kalau teman-teman yang mau nyari LPK bener-bener dicari tahu informasi yang detail. Detail. Tapi saya sarankan di LPK Kencana. Saya juga. Karena memang udah terbukti loh lulusannya banyak. Yang bagus. Lulus daripada yang nggak lulus itu lebih banyak yang lulus gitu. Waktu angkatan saya itu 150, yang lulus sekitar 120 ya. Sama. Iya itu. Sama. Kan satu angkatan. Iya. Oh iya. Lupa, kita satu angkatan. Satu angkatan tes maksudnya. Tapi kalau angkatan belajarnya dia senior saya. Satu gelombang. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Sesampainya di Korea, kesan-kesan apa yang Anda rasakan? Ya, Anda rasakan sampai di Korea itu apa? Dan hal apa yang bikin Mas tuh susah untuk beradaptasi di sini? Oke. Adaptasi itu yang pertama kesan-kesan dulu. Oh, kesan-kesannya dulu. Iya, maksudnya saat sampai di sini. Oh iya. Di Korea nih gitu. Iya.
waktu itu saya berangkat ke Korea bulan 10 ya, dan kebetulan itu musim dingin. Yang namanya kita apa ya, yang ada di benak kita kan bayangan wah salju kan begitu. Begitu kita turun dari pesawat nggak ada salju tapi udaranya udah dingin banget. Iya, kebetulan itu. Tapi kalau sebenarnya kalau kita udah di sini bulan 10 itu masih enak. Masih enak kalau udah di sini. Dan kita udah, kan waktu pertama kali di Indonesia bulan 10 itu masih panas, dan sampai sini itu kurang lebihnya minus berapa ya? Minus 2 kalau nggak salah. Minus 2. Itu masih minus 2. Waduh. Baru minus 2 ya. Udah gitu. Itu kesan yang pertama. Dan kesan yang kedua itu Mas, bulan 10 minus 2. Ya, minus 2. Itu dingin banget. Sedangkan aku yang datang ke sini bulan 5. Bulan 5 itu kan ya sekarang masih musim apa ya? Semi ya? Musim panas. Enggak, masih semi. Kan kayak sekarang. Oh iya, musim semi, bener. Baru semi. Ya sejuk lah, seger. Itu suhunya padahal cuma 16 derajat. Tapi 16 derajat, coy. Kita dulu di sana jarang 16 derajat. Paling-paling enggak ya 20 ke 20 atas. 16 derajat aku udah ngerasa dingin banget nih. Bayangin baru datang tek itu minus 2. Baju kita itu tipis waktu coy, itu. Jaketnya tipis. Kita itu banyak yang dempet-dempetan biar hangat itu. Gitu. Itu ingat aku. Selain itu ada lagi nggak? Maksudnya setelah ya pokoknya udah sampai di Korea terus udah sampai di pabrik misalnya gitu ya. Itu hal apa yang masih kayak kesan-kesan itu? Yang pertama bahagia udah jelas ya. Yang apa ya? Dan kebetulan waktu itu seniornya saya banyak. Itu berasa di Indonesia, nggak berasa di Korea gitu. Dan di dalam pabrik itu masih menggunakan bahasa daerah, nggak menggunakan bahasa Korea. Jadi sedikit lah menggunakan bahasa Korea. Itu nyamannya. Oke, itu kesan-kesannya ya. Istilah kesan-kesan yang bener-bener ya nggak lupa lah. Kalau yang tadi baru datang langsung min 2 tuh nggak bakal lupa. Iya, nggak bakal lupa itu. Terus hal apa yang itu tadi kataku tadi yang Mas tuh susah untuk adaptasinya di Korea tuh apa? Untuk adaptasi yang paling susah kalau pertama nyampe itu makanannya. Karena makanan di sini kalau udah musim dingin, mau masuk musim dingin aja itu waduh udah minta ampun itu rasanya, ya gimana ya, udah tahu sendiri ya. Iya. Apalagi makanan andalannya Korea itu kimchi. Waduh, kimchinya itu iya, bukan kimchi. Nggak, kalau aku juga iya di Hwasong ya. Baru turun dari kamar, baru turun tuh. Itu sekitar jarak dari kamar tuh ke sana itu sekitar ada 10 meter ya. Lebih lah. Ya kalau sampai ke tempat makannya adalah sampai 50 meteran lah sampai tempat makan. Kadang-kadang kita ngantri sampai panjang. Iya, panjang ngantrinya panjang banget. Soalnya ngantri sama negara lain juga. Negara lain. Ya taruhlah 50 meter. Itu bau kimchi udah kecium. Ini makanan apa? Pertama kali gitu. Ini makanan apa? Udah gitu nyicipin kimchi pertama kali. Kayak pingsan gitu. Tapi kalau aku sendiri waktu nyicipin kimchi emang pertama gak enak. Tapi kedua aku paksain, tapi lama-lama ya tetap gak enak. Tetap gak enak. Berarti kita sama. Sampai sekarang itu kalau kimchi yang sudah diendapin atau fermentasi udah agak lama. Aku kalau pribadi itu nggak suka. Yang aku suka kimchi yang masih segar, maksudnya yang baru dibikin. Baru itu suka. Itu enak. Benar. Selain makanan. Itu makanan ya bahasa ya. Waktu kita belajar di Korea di Indonesia itu ternyata beda guys. Beda ya? Iya, jauh. Ternyata yang kita pelajari itu bahasa baku. Jadi orang Korea itu nggak pakai bahasa baku. Wow, jeder itu. Jadi ya benar bahasa. Misalkan saya kasih contoh aja ya, kalau di Indonesia kita jarang ngomongnya aku atau kamu atau tidak. Iya. Iya benar. Itu jarang. Paling kita ngomongnya enggak. Iya. Jadi bahasa ya gitu. Selain itu ada lagi nggak? Aku juga iya bener, bahasa juga adaptasi yang lumayan. Karena apa ya,
beda. Satu tadi beda dengan apa yang kita pelajarin. Kedengeran kayak kita waktu belajar di LPK itu juga belajar mendengar orang berbicara bahasa Korea karena ujiannya itu ada listening. Dan ketika sampai di Korea, mendengar orang Korea itu sama sekali nggak ketangkep orang ini bener. ngomong apa. Benar. Karena orang Korea kalau ngomong itu dia nggak dikasih non formal ya, istilahnya itu bahasa kasar lah, ya udah jelas lah. Jadi beda banget. Terus ada lagi yang susah? Yang susah yang pertama ya udah itu Udah aja. 2 itu ya. Oh, satu lagi belanja guys. Belanja. Iya, saya kalau belanja itu si kasirnya itu saya suruh ambil uang sendiri guys. itu Oh, jadi iya saya suruh ambil ada uang sendiri. ATM, Cak. Waktu itu kita belum punya ATM guys, ATM-nya belum datang dari Wasong. Kamu nggak langsung dikasih? Enggak langsung. Kalau saya dulu udah langsung dikasih. Enggak Jadi udah ada langsung, isinya sekitar 30.000 won. Dan yang paling ini ya, paling lucu banget, kita dikasih sampunggon. Saya nyampe Korea itu dikasih sampunggon 150.000. Sampunggon itu ini apa kayak kupon belanja. Kupon belanja dari pabrik 150.000. Dan itu ternyata sampunggon itu ada toko yang memang nerima, ada yang enggak. Iya. Dan saya waktu itu saya kira toko sebelah saya itu di sebelah pabrik itu dia nerima, saya itu belanja banyak banget. Saya bayar pakai itu dan nggak bawa uang cash. Dan dia bilang kalau itu nggak bisa, itu saya nggak ngerti, saya cuma ngomong aja gitu. Itu malu banget. Oh iya, masih kendala bahasa ya, Iya. sama waktu belanja. Tapi kan belanja. masuk lagi ke itu kendalanya di bahasa ya. Kalau aku selain bahasa ada yang sangat ya nggak nyaman lah di Korea ini. Karena apa? Apa itu? WC-nya coy. Oh iya bener. WC-nya itu nggak ada air. WC-nya nggak ada air. Itu yang pertama kali aku. Tapi kalau di asrama aku udah enggak, karena bukan di pabrik ya, mungkin Iya, pabriknya di beda. Kalau pabrik iya. kan untuk orang asing Di nggak pabrik. terlalu banyak. bener. Jadi WC-nya tuh nggak ada air dan aku harus membiasakan diri pakai cuma pakai pakai kayak gini. tisu. Jadi aku Jadi bener-bener tisunya dicelupin dulu. enggak. Jadi awal-awal itu aku nggak kepikiran untuk bawa botol. Bener. Kalau sekarang itu aku kemana-mana misalnya mau itu bawa botol. Bawa botol. Jadi di WC yang sekarang itu udah disiapin botol, jadi tinggal diisi air. Nah kalau dulu baru-baru awal, karena juga mau ke WC juga takut-takut karena masih anak baru, kok sering-sering ke WC takutnya diomelin. Jadi kalau udah kebelet banget waktu itu pakai ini, nggak nyaman banget pakai ini. Rasanya gimana gitu. Jadi teman-teman yang baru sampai Korea, kalau mau ke WC atau nanti waktu lagi jalan-jalan kemana itu siapin, kalau lagi kebelet siapin botol aqua kosong atau yang nanti tinggal diisi airnya. Karena itu sih kendala gue. Ngerasain nggak? Iya banget itu. Waktu turun dari bandara aja saya Iya. itu udah ngerasain. Ngerasain ya. Kalau di bandara di Incheon kalau di Soekarno Hatta masih ada sebenarnya air, bener, maksudnya ada shower. ada showernya. Kalau di sini bener-bener nggak ada coy. Oke, mungkin pertanyaannya itu aja. Nanti kalau ada yang pertanyaan baru boleh diajukan Di inbox atau di DM di Instagram. Instagram nanti Instagramnya ada di link deskripsi. Oke, ke Mas Demi lagi deh. Pesan-pesan untuk teman-teman kita yang mau berangkat ke Korea dan yang sudah lulus yang mau berangkat ke Korea, yang belum tes dan yang sudah tes lulus mau berangkat ke Korea, apa pesan-pesannya? Oke ya, untuk yang pertama ini yang udah lulus tes ya. Oh ya, Kebetulan lulus. sekarang masih kendala dengan virus corona, jadi nggak ada keberangkatan dari Indonesia ke Korea. Untuk yang udah lulus, mohon bersabar teman-teman. Pasti berangkat, insya Allah ya, kita percayakan ke Yang Maha Kuasa aja. Dan Kalau- percayakan kepada pemerintah Indonesia yang sedang berjuang. Yang sedang berjuang. Kebetulan di sini sering kan ada siaran orang-orang KBRI sedang ke HRD gitu, melakukan diskusi ini itu segala macam. Di sini juga butuh orang Indonesia ya. Kalau di pabrik kita kan kalau nggak orang Indonesia nggak mau. Kalau di pabrik
bener. Sini senangnya orang Indonesia. Senangnya Mungkin orang Indonesia. senior kita dulu yang di sini dedikasinya kerjanya di sini kerjanya bagus, bagus. jadi nama Indonesia tuh terangkat. Jadi senangnya sama orang Indonesia. Lanjut. Untuk yang sedang ujian, untuk menghadapi ya, bukan yang sedang ujian, yang mau menghadapi atau yang sedang sekolah, semangat, terus semangat, jangan pantang mundur, jangan pernah menyerah. Perjalanan Anda masih panjang. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan juga, itu yang paling utama. Itu aja. Wis. Mungkin Masnya mau nambahin? Ya pokoknya itu. Ya tadi yang mau yang sudah lulus diperbanyakin lagi doanya. Oh benar itu. Diperbanyakin lagi doanya. Yang belum melakukan ujian atau yang mau ujian, perbanyakin doanya dan usahanya. Fighting. Terus semangat. Ini kalau bahasa Korea beneran. Oke, mungkin ini vlognya jelas. Kali ini vlognya jelas. Biasanya kalau aku nge-vlog nggak pernah jelas. Nggak pernah jelas gimana maksudnya? Ya pokoknya nge-vlog aja gitu lah. Oh iya. Oke, terima kasih Mas Demi udah mau. Oke, sama-sama. Lain kali aku ajak ngobrol-ngobrol lagi. Oke, siap. Oke teman-teman, mungkin itu aja vlog kali ini untuk berbagi kisah di negeri yang penuh dengan drama ini. Jangan lupa di subscribe, man. Jangan lupa di like, di komen dan jangan lupa di share. Share ke teman-teman lainnya. Aku akhiri, salam love, cilik. Oke, sarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketuk gedang, brem kimchi, ketuk gedang, brem kimchi, ketuk gedang, brem kimchi. Annyeong.